Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa yang terjadi ketika Yesus akan dibaptis? Ada tertulis di dalam Injil Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Apakah Yesus benar-benar menanggung segala dosa dunia ketika dia menerima baptisan? Sangat penting agar kita memiliki pemahaman yang jelas tentang alasan dan mengapa Yesus menerima baptisan. Hanya dengan begitu iman kita akan berakar kuat di dalam firman Allah dan dapat menerima pengampunan dosa yang akan membasuh hati nurani dan hati kita secara bersih dengan sepenuhnya. Yesus menanggung bahkan dosa masa depan keturunan kita ketika dia menerima baptisan, tetapi orang-orang yang menolak untuk percaya kebenaran Alkitabiah ini, meskipun mereka percaya kepadanya, tidak bisa tidak tetap menjadi orang berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Yesus harus memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa Yesus menerima baptisan dan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia menerima baptisan. Ada tertulis di dalam Matius 3 ayat 13,
Maka datanglah Yesus dari Galilea kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Selama periode ini, semua keturunan Harun yang berasal dari suku Lewi harus berusia 30 tahun sebelum dapat diangkat menjadi imam besar. Dan orang Lewi biasanya dapat melakukan tugas harian mempersembahkan korban di tempat kudus untuk orang-orang hanya ketika mereka berusia 25 tahun. Tetapi untuk menjadi imam besar, seseorang harus berusia 30 tahun, yang merupakan instruksi Allah kepada mereka. Sama seperti ini, Tuhan kita harus menerima baptisan ketika Dia menginjak usia 30 tahun. Hanya setelah Yesus menerima baptisannya, itu menandakan batu loncatan pertama untuk pekerjaan keselamatan yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa mereka. Sebelum peristiwa ini, Yesus hanya melakukan pekerjaan pribadi dan menjalani kehidupan biasa-biasa saja dengan mengurus urusan keluarganya. Tetapi ketika Dia menginjak usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita menyebutnya kehidupan umum Yesus, yaitu kehidupan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi pertanyaannya, apa hal pertama yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa? Jawabannya adalah Dia menerima baptisannya dan hamba pilihannya dengan nama Yohanes Pembaptis. Ini adalah awal dari Injil penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Ini adalah awal dari Injil penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Yesus bertekad untuk menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis pada saat itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, siapakah Yohanes Pembaptis? Dia tidak lain adalah hamba pilihan Allah yang datang 6 bulan sebelum Yesus. Allah mengutus Yohanes Pembaptis 6 bulan sebelum Yesus. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini, karena ini memberitahu kita bahwa Allah membuat 2 peristiwa besar ini terjadi di dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya serta seluruh umat manusia dari dosa-dosa mereka. Seorang nenek yang mengandung bayi dan seorang perawan yang mengandung bayi adalah pekerjaan istimewa Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan kita telah mempersiapkan keselamatan kita seperti ini. Dia mempersiapkannya seperti ini untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Laki-laki terpilih ini bernama Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus juga telah berusia 30 tahun. Oleh karena itu,
Firman memberitahu kita tentang laki-laki ini. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11. Yesus sedang memberitahu kita bahwa di antara mereka yang lahir dari perempuan, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. Saya akan mengutus Elia yang saya janjikan untuk utus, dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar di antara mereka yang lahir dari perempuan manapun. Allah telah menetapkan Yohanes ini sebagai wakil umat manusia, sebagai imam besar terakhir dari perjanjian lama dan dunia ini. Di dalam perjanjian lama, ketika seorang imam besar memiliki seorang putra, dia menerima kekuasaan posisi imam besar hanya ketika dia berusia 30 tahun. Menerima kekuasaan dari posisi imam besar ini seperti mengurapi seorang pendeta hari ini. Sang ayah harus mengurapi dengan minyak dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala putranya, dan ketika ayahnya melepaskan tangannya, dia mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada putranya yang kemudian mempersembahkan korban pada hari raya untuk dosa-dosa 1 tahun di tempat kudus sebagai wakil dari semua bangsanya. Selama masa perjanjian lama, imam besar harus mempersembahkan korban hari pendamaian pada hari ke-10 bulan ke-7. Ini sesuai dengan sistem korban yang telah Allah tetapkan untuk mereka.
bisa